Halo Sobat Estrus Mania, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Mimin ingin memberikan informasi cara overclocking CPU, RAM, GPU, card, dan setting BIOS pada PC. Seperti biasa, bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan untuk mensubscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Nah, sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu teman-teman harus mengetahui tujuan dari overclocking. Nah, overclocking itu sendiri itu bertujuan untuk menambah performa dari komponen PC dengan cara men-setting atau menaikkan push clock yang ada dalam CPU atau GPU atau RAM ya teman-teman. Nah, yang pertama kali dilakukan untuk mengoverclocking ini adalah kita harus masuk ke dalam BIOS dari motherboard. Nah, caranya ini karena saya dalam posisi komputer hidup, maka cara merestartnya seperti biasa, restart. Dan pada kali ini saya akan merekam lewat HP ya, karena untuk merekam layar BIOS dari motherboard tidak bisa menggunakan aplikasi Filmora. Nah, setelah muncul logo dari motherboardnya, teman-teman bisa langsung menekan tombol delete berulang kali atau tombol F1 atau F2 ya. Setiap motherboard itu untuk masuk ke dalam BIOS tekan keyboardnya berbeda-beda ya teman-teman. Tapi di sini saya akan mencontohkan dari motherboard dari Maxsun. Kalau motherboard Maxsun itu untuk masuk ke dalam BIOS dengan cara menekan tombol delete. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan. Di sini saya sudah masuk ke dalam BIOS dari Maxsun. Nah, untuk mengoverclock CPU, teman-teman bisa mengklik tab turbo ya. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, teman-teman bisa melihat di sini ada tulisan CPU overclocking. Nah, di sini teman-teman bisa atur CPU frekuensi berapa megahertz yang mau dipakai ya. Di sini teman-teman bisa isi misalnya 3000, tapi karena di sini Mimin memakai CPU Ryzen 5 5600 yang memiliki maksimum BIOS clock itu sebesar 4400 MHz, maka di sini Mimin akan menulis 4400 ya. Nah, setelah itu tekan enter. Nah, jika sudah begini, maka CPU sudah tersetting di 4400 MHz ya. Nanti di akhir video Mimin akan mendemonstrasikan efeknya ya. Nah, ini untuk ini jangan diubah-ubah. Nah, terus untuk mengoverclocking RAM, di sini ada tulisannya AXMP ya. Kalau overclockingnya itu disabled, maka RAM itu tidak teroverclocking ya. Tetapi ketika teman-teman mengaktifkan XMP, maka secara otomatis memori atau RAM akan teroverclocking ya. Di sini karena Mimin memakai RAM DDR4 3200 MHz, maka maksimumnya RAM itu akan berjalan nantinya di 3200 MHz. Nah, di tab Advanced, di sini ada pilihan CPU Configuration ya. Teman-teman bisa mengklik di sini dan teman-teman bisa mengatur limit temperatur dari CPU ya. Jadi maksudnya gimana ya? Maksudnya begini teman-teman. Ketika teman-teman men-setting, misalnya di sini Mimin taruh dengan 80 derajat ya.
Artinya ketika CPU menyentuh suhu 80 derajat, nah CPU ini akan menurunkan tenaganya sehingga panasnya itu tidak lebih besar dari 80 derajat ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, overclocking CPU sudah, memori sudah, RAM, terus pengaturan suhu maksimum dari CPU sudah Mimin jelaskan cara men-setting suhu maksimum dari CPU-nya. Nah, sekarang kita beralih ke booting ya. Nah, di sini yang paling sering biasanya ada kasus laptop atau PC itu gagal booting. Nah, di sini teman-teman bisa melihat boot configuration-nya. Nah, di operating system select ini teman-teman bisa memilih manual ya. Manual agar CSM support ini muncul ya. CSM support ini bisa muncul ya dengan cara operating system select-nya di select ke manual. Jadi sehingga CSM support-nya ini bisa di enable ya. Nah, configuration-nya seperti ini teman-teman bisa menyonteknya gitu. Sehingga boot option prioritasnya dapat muncul ya di sini begitu. Dan kalau misalnya CSM support ini sudah di-enable tapi di sini belum muncul, teman-teman bisa save change dan restart, masuk lagi ke BIOS baru muncul seperti ini ya. Nah, di sini untuk booting option yang pertama, yang prioritas yang pertama itu masuk ke SSD booting ya. Nah, karena di sini Windows 11 yang Mimin pakai masuk di SSI RX7. Nah, ini Mimin akan mencontohkan kita masuk ke SSD yang satunya ya, karena SSD yang satunya Mimin isi dengan Windows 11 ya. Jadi maksudnya gimana ya? Maksudnya itu begini teman-teman. Jadi ketika misalnya ini ya, Windows 11 yang kita sering pakai itu tiba-tiba nge-crash, maksudnya blue screen atau tiba-tiba rusak gitu. Nah, teman-teman bisa mengatur boot option untuk booting ke Windows sebelahnya ya. Jika teman-teman sudah menyiapkan terlebih dahulu dalam SSD yang satunya sistem operasi tersebut ya. Jadi teman-teman tidak harus panggil mekanik untuk install ulang ya. Nah, jika sudah seperti ini, maka save change and restart ya. Terus yes. Nah, bisa teman-teman perhatikan, tadi saya keluar dengan menggunakan Windows 10. Nah, karena sudah masuk di boot option di BIOS, sudah terselect di SSD yang satunya, maka Mimin berhasil untuk masuk ke Windows 11 ya. Begitu teman-teman. Jadi pentingnya kita menyediakan SSD cadangan untuk sistem operasi yang satunya lagi guna mencegah hal yang tidak diinginkan seperti blue screen atau Windows-nya crash gitu. Jadi teman-teman bisa menyiapkan SSD yang ada isi sistem operasinya ya. Nah, gimana cara kembali ke Windows yang satunya lagi, yang sebelumnya, yang Mimin sering pakai? Nah, caranya cukup mudah. Teman-teman tinggal merestartnya ya. Merestartnya, terus masuk lagi ke BIOS dan tinggal ganti boot priority-nya. Nah, ketika muncul logo dari motherboard-nya, teman-teman tinggal klik delete atau F1 atau F2 ya.
tergantung dari motor bootnya ya. Nah, terus masuk lagi ke booting dan pilih lagi SSD yang ada sistem operasi sebelumnya. Di sini saya memakai RX 7 ya. Dipilih, lalu save change and restart. Terus tekan yes. Nah, di sini teman-teman bisa lihat Mimin berhasil masuk lagi ke Windows yang satunya ya. Jadi Windows Mimin itu ada dua sistem operasi dalam SSD yang berbeda. Ya, tujuannya agar ketika sistem operasi yang satunya itu terdapat hal yang tidak diinginkan seperti Windows crash atau yang lainnya, teman-teman bisa dengan mudah mengakses melalui sistem operasi yang satunya ya. Nah, ini kita sudah kembali ke sistem operasi yang satunya. Begitu ya, teman-teman. Nah, itu tadi cara overclocking CPU dan RAM dan setting BIOS untuk boot priority ya. Nah, sekarang bagaimana caranya mengoverclocking GPU card? Nah, caranya cukup mudah ya, teman-teman. Teman-teman bisa membuka aplikasi MSI Afterburner. Jika teman-teman belum memiliki aplikasinya, teman-teman bisa mendownload melalui link deskripsi di bawah. Nah, jika sudah terbuka tampilan seperti ini, teman-teman bisa menggeser core clock-nya ya. Core clock-nya digeser sampai mentok kanan ya. Memory clock-nya juga. Nah, dengan demikian teman-teman sudah bisa atau berhasil mengoverclock dari GPU card teman-teman. Nah, fan speed-nya juga bisa diatur karena kita mengoverclock GPU card ini biasanya panas ya teman-teman gitu. Bisa disetting gitu. Ini saya sudah men-settingnya. Nah, sekarang kita lanjut ke pengujian ya. Karena tadi Mimin sudah men-setting CPU boost clock-nya di 4400 MHz. Nah, sekarang saya akan mengetesnya di game PUBG. Nah, untuk memperlihatkan parameter-parameter CPU usage, memory usage, GPU usage, teman-teman jangan meng-close dari aplikasi MSI Afterburner ya, cukup di minimize saja. Nah, jika sudah di minimize, kita masuk ke gamenya ya, untuk mengetes apakah CPU itu betul-betul overclocking ya. Nah, sebenarnya bisa juga kita melihatnya dengan cara melihat di Task Manager ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat hampir 4,4 ya. Jadi boost clock-nya itu tersetting di 4,4 GHz ya, atau 4400 MHz. Nah, sekarang kita lihat ke permainan gamenya ya, apakah betul tersetting di 4400 MHz. Ini kok lama sekali nih ya. Tapi ini sudah kok. Nah, ini dia baru muncul ini. Nah, ini dia ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat CPU-nya terkunci di 4400 MHz ya. Itu artinya overclocking-nya berhasil ya.
Nah, tapi sangat disayangkan ini memori RAM-nya ini tidak terbaca ya, artinya tersetting di kecepatan berapa tidak kelihatan di sini teman-teman gitu. Di sini cuman ada RAM usage, total RAM yang dipakai, sama apa ini, Mimin juga nggak ngerti ini ya. Jadi begitu ya teman-teman. Ini kita keluar saja. Nah, itu tadi cara mengoverclock GPU card dengan menggunakan aplikasi MSI Afterburner. Nah, sekarang bagaimana dengan peningkatan performanya? Teman-teman bisa mengklik link di deskripsi YouTube tentang CPU overclock dengan yang tidak. Ini kita membandingkan ya. Nah, kita mulai dari RAM dulu ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat, jika teman-teman memilih RAM DDR5 dengan maksimum BOS speed-nya itu di 7000-an lebih, teman-teman mungkin akan mendapatkan FPS yang lebih tinggi dari ini ya teman-teman. Ini adalah contoh saja. Jadi bisa teman-teman lihat, semakin besar kecepatan megahertz dari RAM, maka average dari frame per second di dalam bermain game itu akan semakin tinggi ya teman-teman. Itu perbandingan kalau kita mengoverclock dari RAM-nya. Nah, sekarang bagaimana perbandingan antara CPU dan GPU card yang di overclocking sama yang tidak? Nah, di sini teman-teman bisa lihatnya. Di sini adalah contoh dari CPU Ryzen 5 5600G yang pakai iGPU ya. Dia tidak memasang GPU card. Di sini bisa kita lihat di keterangannya, si admin ini mengoverclock CPU ke 4400 GHz ya, dan GPU-nya di overclock ke 2250 MHz, dan ini dia hasilnya. Nah, bisa teman-teman lihat antara yang stok yang tidak di overclock sama yang di overclock memiliki kecepatan yang lebih tinggi di overclock ya, meskipun tidak signifikan. Dan itu hanya CPU saja ya dengan iGPU-nya. Tentunya kalau teman-teman mengoverclock GPU card yang tenaganya itu lebih besar, maka perolehan penambahan FPS yang teman-teman dapatkan akan semakin besar ya. Ini cuman berapa? 2 FPS doang ini. 2 FPS ya, mungkin 5 FPS ya, sekitar itulah, sekitar 5 FPS ya teman-teman, 5 atau bahkan kurang itu, sekitar itu ya kalau CPU-nya itu Ryzen 5 5600. Nah, sekarang bagaimana peningkatan performa GPU card yang di overclock? Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Kita tes main Valorant, selisih FPS-nya berapa itu? 212, 246. Lumayan ya, mungkin ada 10 FPS lebih ya. Itu dengan menggunakan GTX 1060 ya. Tentunya kalau GPU card-nya lebih tinggi lagi dari itu, mungkin akan semakin banyak ya pengaruhnya. Bisa teman-teman lihat dari 230-an FPS ke 240-an FPS ya, sekitar 20 FPS lebih peningkatan dari performanya ya teman-teman. Oke, baik, mungkin sekian tips cara overclocking CPU, RAM, dan GPU card, dan juga setting BIOS untuk setting di boot priority ya. Semoga videonya bermanfaat, dan seperti biasa, terima kasih.